teman-teman. Setelah video sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu ilmu kimia dan penerapannya. Nah, ternyata ilmu kimia menjawab banyak permasalahan berdasarkan eksperimen dan penalaran akal sehat. Eksperimen yang dilakukan harus sistematis dan logis. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita mulai. Nah, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Metode ilmiah ini dimulai dari mengidentifikasi masalah. Caranya dengan mengamati lingkungan di sekitar kalian, atau juga bisa mengidentifikasi masalah melalui artikel maupun buku-buku yang kalian baca. Oleh karena itu, identifikasi masalah sangat penting sebelum kalian melakukan penelitian dan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Dalam kajian ilmiah, masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Rumusan masalah itu erat kaitannya dengan tujuan yang ingin kamu capai dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat merumuskan masalah. Yang pertama, perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin kamu jawab dalam penelitian. Yang kedua, rumusan masalah yang dibuat harus dapat diuji untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, kalimat pertanyaan harus jelas dan mudah dimengerti. Langkah kedua, menyusun teori dasar atau kajian literatur. Setelah kalian punya rumusan masalah, kalian harus menyusun dasar teori untuk penelitian. Nah, caranya kita bisa mengkaji berbagai literatur, seperti membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, atau membaca artikel atau jurnal ilmiah tentang topik yang kalian teliti. Selanjutnya, langkah ketiga, kalian bisa membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian. Nah, hipotesis ini harus berdasarkan dasar teori yang sudah kamu pilih dan bersifat objektif atau terukur. Langkah keempat, menetapkan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel. 1. Variabel terikat, yaitu variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Yang kedua, variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat tetap. Langkah kelima yaitu menetapkan prosedur kerja. Nah, prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. Langkah keenam, pengujian hipotesis atau melakukan eksperimen. Di sini kita melakukan uji hipotesis. Caranya, kita bisa melakukan eksperimen di dalam laboratorium, observasi langsung, atau melakukan survei. Setiap gejala yang terjadi dalam eksperimen harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu, kita dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, kita perlu mengorganisasi untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. Langkah ketujuh, mengolah dan menganalisis data. Nah, data-data yang telah diperoleh dari uji hipotesis dicatat dan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, sehingga mudah untuk dianalisis. Dalam mengolah dan menganalisis data ini, kita harus menghubungkannya dengan dasar teori yang sudah dijadikan rujukan.
Langkah ke-8, membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Langkah terakhir yaitu langkah ke-9, publikasi hasil penelitian. Setelah kalian menyimpulkan hasil penelitian, kalian bisa mempublikasikan apa yang sudah ditemukan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah dan bisa juga publikasikan dalam bentuk lisan berupa presentasi dalam forum-forum ilmiah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian bisa menjadi peneliti yang handal ya.